Lukas Muller, seorang pendaki asal Swiss yang sudah berpengalaman, memutuskan untuk menaklukkan Gunung Rinjani, gunung legendaris yang terkenal dengan keindahan sekaligus kisah mistisnya. Namun, pendakian Lukas berubah menjadi mimpi buruk ketika keanehan-keanehan mulai menyelimuti perjalanan. Kabut tebal, bisikan misterius, dan bayangan-bayangan tak kasat mata menghantui tiap langkahnya. Perlahan, ia menyadari bahwa Rinjani bukan hanya sebuah gunung biasa. Di sana tersimpan rahasia kelam dan kekuatan gelap yang siap menelan siapa saja yang berani melewati batasnya. Kisah ini adalah rangkaian 10 bagian yang menggambarkan perjuangan Lukas, misteri di balik tragedi, dan kisah horor yang belum pernah terungkap. Di ujung dunia yang jauh dari dataran Swiss yang hijau, Lukas Muller menatap puncak Gunung Rinjani yang menjulang tinggi di depan matanya. Matahari sore baru saja mulai tenggelam di balik pegunungan Lombok, mewarnai langit dengan semburat merah keemasan. Bagi Lukas, ini adalah perjalanan yang sudah lama ia impikan, mendaki salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Gunung yang tak hanya terkenal karena pemandangannya yang memukau, tapi juga penuh dengan cerita mistis dan legenda yang mengerikan. Lukas bukanlah pendaki amatir. Di Eropa, ia sudah menaklukkan banyak puncak, dari Alpen sampai Pyrenees. Namun, Rinjani berbeda. Suasananya terasa asing dan ada sesuatu yang menggelitik di dalam hatinya. Sebuah perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Hari pertama pendakian berjalan normal. Angin sepoi-sepoi dan suara gemerisik daun menemani langkahnya. Tapi saat malam tiba, Lukas memilih mendirikan tenda di sebuah dataran kecil dekat hutan pinus. Saat itu, kabut tebal mulai turun, merayap di antara pepohonan seperti ular putih yang bergerak lambat. Kabut itu begitu pekat, dingin menusuk hingga ke tulang. Bagi Lukas, kabut di pegunungan sudah biasa, tapi ini berbeda. Seolah-olah kabut itu hidup. Ketika Lukas baru saja memasang tenda dan mulai bersiap tidur, suara aneh mulai terdengar. Awalnya samar, seperti bisikan lirih yang hampir tak terdengar. Namun lama-kelamaan suara itu makin jelas dan intens, membentuk kata-kata yang tak bisa ia abaikan. Lukas, Lukas, suara itu memanggilnya berulang-ulang. Jantung Lukas berdetak kencang. Ia membuka resleting tenda perlahan dan menatap keluar. Hanya kabut putih dan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Tak ada siapapun. Namun, di balik kabut yang tebal, ada bayangan hitam yang bergerak cepat dan hilang seketika. Lukas merasa ada mata yang menatapnya, sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Malam itu, Lukas susah tidur. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengingat pengalamannya di gunung lain, tapi perasaan aneh itu semakin menekan. Suara langkah kaki berat mulai terdengar di sekitar tenda, mengelilinginya. Tiap kali ia keluar melihat, tidak ada apa-apa selain kabut dan keheningan yang mencekam. Di tengah kegelisahan, Lukas menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Bekas tapak kaki basah berukuran besar mengelilingi tenda, padahal tidak ada hujan atau air di sekitar. Tapak itu seolah muncul entah dari mana dan menghilang di tempat lain. Lukas semakin yakin ia tidak sendiri. Pagi harinya, Lukas bertemu dengan beberapa porter lokal yang tampak khawatir. Mereka bercerita bahwa pendaki asing sebelumnya pernah hilang di tempat yang sama, dan ada cerita tentang makhluk berkepala babi yang menjadi penunggu gunung ini. Lukas mengernyit tidak percaya, tapi naluri pendaki dan rasa hormat terhadap budaya lokal membuatnya waspada. Namun, yang paling mengerikan belum terjadi. Kabut yang turun malam itu bukan sekadar cuaca buruk, melainkan peringatan. Lukas akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada medan berat atau cuaca dingin. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan mata, tapi bisa ia rasakan menghantui setiap detik pendakian ini. Lukas menghela napas dalam, menatap puncak Rinjani yang masih jauh di atas sana. Ia sadar, perjalanan ini bukan hanya soal fisik dan mental. Ini adalah pertarungan antara manusia dan sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang sudah lama tinggal di balik kabut pegunungan ini, dan perjalanan mimpi indah ini akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan.
Matahari pagi menyapa lembut saat Lukas membuka matanya di tengah hutan pinus yang sunyi. Kabut semalam sudah berangsur memudar, namun udara dingin masih menggigit kulitnya. Rinjani terlihat megah dan indah, namun ada aura misterius yang tak bisa ia abaikan. Setelah mengemas tenda, Lukas melanjutkan pendakiannya bersama beberapa porter lokal yang ramah tapi tampak serius. Mereka berjalan menyusuri jalur setapak berbatu, melewati hutan lebat dan sungai kecil yang beriak jernih. Burung-burung berkicau, dan aroma tanah basah menyambut setiap tarikan napas. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat mereka mulai memasuki kawasan yang lebih terjal, cuaca berubah cepat. Awan gelap menggulung di langit, dan angin dingin berhembus kencang. Porter melirik ke arah Lukas dengan raut wajah waspada. "Jangan terlalu jauh dari kami," bisik salah satu porter dalam bahasa Indonesia dengan logat lokal yang kental. Gunung ini punya cara sendiri untuk menguji siapa yang berjalan di jalurnya. Lukas hanya mengangguk, sedikit tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan tantangan alam dan tahu betapa cepat cuaca bisa berubah di gunung. Namun, ada sesuatu yang lain. Di sela-sela pepohonan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Sesekali ia menangkap bayangan hitam bergerak di antara ranting, tapi setiap kali ia mengalihkan pandangannya, tidak ada apa-apa selain hutan sunyi. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gemerisik dedaunan dan ranting patah, seperti langkah kaki berat yang tidak seirama dengan rombongan. Lukas menoleh cepat, namun yang ia lihat hanya sebuah bayangan hitam samar di balik pepohonan. Senyumnya hilang. Ada sensasi dingin yang merayap ke seluruh tubuhnya. Porter di depan pun tampak berhenti sejenak, menatap ke arah yang sama. Mereka berbisik sesuatu dalam bahasa daerah yang tak dipahami Lukas, kemudian meneruskan langkah dengan lebih cepat. Saat tengah hari menjelang, rombongan tiba di sebuah dataran terbuka yang sering disebut sebagai Lembah Bayangan oleh para pendaki lokal. Konon katanya, tempat ini adalah wilayah yang sering memunculkan kejadian aneh dan penampakan misterius. Lukas mencoba mengabaikan cerita itu, tapi hawa di lembah itu sangat berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti. Ia mendengar bisikan samar, seperti suara orang berbicara pelan, tapi tidak ada siapa-siapa di sekitar. Ketika mereka beristirahat, Lukas mengambil air minumnya, tapi tak sengaja melihat sesuatu di balik kabut. Sosok manusia berdiri diam, wajah tertutup bayangan, menghadap ke arahnya. Ia terkejut dan menatap tajam, namun ketika ia berkedip, sosok itu menghilang seketika. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Porter yang melihat perubahan ekspresinya bertanya, "Apa kau baik-baik saja, Pak Lukas?" Lukas mengangguk lemah, berusaha menenangkan diri, tapi hatinya berdebar tak menentu. Sore hari semakin gelap, dan cuaca kembali memburuk. Awan hitam menutupi langit, disertai hembusan angin yang membuat pepohonan bergoyang seram. Rombongan segera mendirikan tenda di sebuah lokasi yang sedikit terlindung. Malam itu, suasana makin mencekam. Lukas kembali mendengar bisikan, kali ini lebih keras dan jelas. Suara itu memanggil namanya, berulang kali, memohon dan mengancam sekaligus. Terdengar juga suara tawa kecil yang mengerikan, seperti dari anak-anak yang bermain di kejauhan, tapi tak seorang pun terlihat. Lampu senter porter yang berkeliling tenda berkedip-kedip seolah menandakan sesuatu yang salah. Lukas terjaga sepanjang malam, mendengarkan suara-suara yang semakin dekat dan mengelilinginya. Ia sadar, malam ini Rinjani tidak ramah. Sesosok bayangan hitam muncul sesaat di depan tenda, tanpa wajah dan bergerak seperti kabut yang hidup. Lukas terpaku, ketakutan mengalir deras di darahnya. Ia tahu, keanehan ini bukan kebetulan. Rinjani sudah mulai menunjukkan wajah gelapnya. Hari ketiga pendakian dimulai dengan langit yang kelabu dan kabut tipis yang menyelimuti lembah. Lukas berusaha keras menepis rasa takut yang masih menghantui malam sebelumnya. Namun, seolah gunung itu tidak ingin memberi ruang untuk ketenangan. Saat menapaki jalur yang semakin curam,
Lukas mulai merasakan hal-hal ganjil yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Sekali-sekali ia menangkap suara gemerisik di balik semak. Tapi ketika dilihat, tak ada apa-apa. Burung-burung yang biasanya memenuhi hutan tiba-tiba hilang, digantikan oleh sunyi yang menekan. Dalam sebuah persinggahan, porter lokal duduk berkelompok, membicarakan sesuatu dalam bahasa daerah. Mereka melirik ke arah Lukas dengan tatapan penuh waspada. Salah satu dari mereka, Pak Wayan, akhirnya mendekat dan berbisik, "Gunung ini punya roh yang kuat, Pak." Banyak yang bilang, kadang mereka yang tidak hormat akan dipanggil. Lukas menatap kosong, tidak yakin harus percaya atau tidak. Namun, rasa dingin yang menjalar di punggungnya membuatnya bergidik. Beberapa jam kemudian, saat melintasi kawasan berbatu yang dikenal dengan nama Tebing Bayangan, Lukas merasa pandangannya terus ditarik ke satu titik. Ada sosok samar yang berdiri diam di kejauhan, tinggi, hitam pekat, tanpa wajah, seolah menunggu. Ketika Lukas mengedipkan mata, sosok itu menghilang seperti tertelan kabut. Jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan fokus pada jalan dan napasnya, namun rasa was-was terus membekas. Malam menjelang, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Saat Lukas dan rombongan mendirikan tenda di bawah pepohonan besar, ia mulai mendengar bisikan yang makin jelas. "Pergi, jangan di sini." Suara itu seperti berasal dari kejauhan, bergema di antara pepohonan. Lukas menatap sekeliling dengan mata membelalak, tapi yang ada hanyalah kegelapan dan rintik hujan tipis. Tak lama, dari balik gelap, terdengar suara tawa kecil yang meresahkan, menggema semakin dekat, seperti suara anak-anak bermain, tapi dengan nada yang dingin dan penuh ancaman. Porter mencoba menenangkan Lukas, tapi raut wajah mereka tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang sama. Ketika Lukas berusaha tidur, bayangan hitam tanpa wajah itu kembali muncul di dekat tenda, berdiri diam, menyaksikan dalam sunyi. Tubuh Lukas membeku, napasnya memburu. Ia merasa berada di ujung antara dunia nyata dan mimpi buruk. Tiba-tiba suara serak memecah keheningan. "Kau sudah dipilih." Lukas terperanjat, menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam kabut yang pekat. Malam itu, ia tidak hanya bertarung dengan dingin dan lelah, tapi juga dengan sesuatu yang tak kasat mata, yang ingin mengambil jiwanya. Langit yang kelabu pagi itu tidak menghapus rasa gelisah Lukas. Malam penuh bisikan dan bayangan hitam tanpa wajah masih terngiang di kepalanya. Ia tahu, pendakian ini sudah melewati batas biasa, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Saat melanjutkan perjalanan, jalur yang dilalui semakin terjal dan licin akibat hujan semalam. Akar pohon yang menjulur dan batu-batu tajam membuat setiap langkah harus diambil dengan hati-hati. Porter melangkah dengan cekatan, namun Lukas mulai menunjukkan tanda kelelahan. Di tengah hutan lebat, saat menyeberangi sebuah sungai kecil yang arusnya beriak, Lukas terpeleset. Kakinya tergelincir di atas batu yang licin, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, ia jatuh ke jurang kecil yang penuh dengan ranting patah dan bebatuan. Teriakan Lukas pecah di udara, bergema di antara pepohonan. Ia merasakan nyeri tajam di pergelangan kakinya yang terbentur batu. Tapi yang lebih menakutkan bukan sakitnya, melainkan kesunyian yang menyelubungi sekelilingnya. Porter dan teman pendaki segera berlari menuruni jurang untuk menolong. Namun, saat mereka mendekat, kabut tebal turun dengan cepat, membatasi jarak pandang hanya beberapa meter. Suara mereka teredam seolah tersekat di antara kabut dan pohon. Lukas mendengar bisikan yang sama seperti malam-malam sebelumnya, lebih jelas dan menyeramkan. "Kau tidak boleh di sini." Rasa dingin merayap hingga ke tulang, membuat kulitnya merinding. Ia mencoba berteriak, tapi suara itu terdengar lemah, seolah terhisap oleh kabut. Teman-teman akhirnya berhasil meraihnya dan membantunya naik ke atas jurang. Namun luka di pergelangan kaki Lukas cukup serius, membuatnya sulit berjalan. Wajah Porter penuh kecemasan. Mereka tahu, situasi ini bukan hanya soal fisik,
Saat kembali ke tenda, Lukas duduk termenung sambil memijat kakinya yang nyeri. Kabut kembali turun dan kali ini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Malam itu, suara bisikan berubah menjadi jeritan pilu yang menusuk jiwa. Lukas merasa seperti ada sosok gelap yang terus mengawasinya dari kejauhan. Ia berusaha tidur, tapi mimpi buruk menghantuinya. Bayangan tanpa wajah itu muncul dalam mimpinya, berbisik, "Ini baru permulaan." Di kejauhan, terdengar suara ranting patah dan langkah berat yang semakin mendekat ke arah tenda. Lukas memejamkan mata, mencoba menguatkan diri. Ia sadar, pendakian ini bukan hanya melawan medan dan cuaca, tapi melawan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Malam setelah insiden jatuhnya Lukas, Gunung Rinjani seolah berubah menjadi dunia lain. Kabut yang turun bukan kabut biasa, ia pekat, dingin, dan bergerak seperti makhluk hidup yang mengitari setiap sudut. Keesokan paginya, udara terasa semakin menusuk, dan langit gelap menggantung rendah di atas puncak. Rombongan yang sudah melelahkan diri menyiapkan perlengkapan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, porter tampak cemas dan saling berbisik di sudut-sudut tenda. "Ada yang tidak beres dengan cuaca ini," ujar Pak Wayan dengan nada pelan tapi tegas. "Kabut seperti ini bisa membawa petaka bagi siapapun yang terlalu jauh." Lukas memandang ke arah pegunungan yang diselimuti kabut tebal. Jarak pandang hanya beberapa meter, dan suara-suara hutan yang biasa terdengar kini hilang seperti dibungkam. Suasana menjadi sunyi sampai terasa menakutkan. Saat melangkah keluar dari tenda, Lukas merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti diselimuti oleh tangan tak kasat mata yang membekukan kulit. Setiap langkah mereka beriringan melewati jalur berbatu yang licin. Kabut terus mengikuti, menutupi dan menelan jejak mereka satu persatu. Tiba-tiba, suara samar terdengar dari kejauhan. Bisikan lembut dan pelan, memanggil nama Lukas dengan nada memelas dan mengancam. Rasa takut menguasai dirinya, tapi ia mencoba untuk tetap fokus dan mengabaikan suara-suara itu. Porter melangkah lebih cepat, mencoba mengarahkan rombongan agar tetap kompak. Namun kabut makin tebal, dan rombongan mulai kehilangan arah. Beberapa kali mereka berhenti, mencoba mencari tanda-tanda jalur yang benar, tapi kabut mempersulit penglihatan. Salah satu porter berbisik, "Jika kita tersesat di kabut ini, kita bisa berputar-putar selamanya, atau lebih buruk." Lukas menggenggam tongkat pendakiannya erat-erat, merasakan bulu kuduknya berdiri. Di balik kabut, bayangan samar seperti manusia berdiri diam menatap mereka. Namun begitu mereka berbalik, bayangan itu menghilang seketika. Suasana semakin mencekam saat angin dingin berhembus deras, membawa suara rintihan panjang yang menyayat hati. Lukas seperti mendengar jeritan seseorang yang terperangkap antara dunia hidup dan mati. Saat malam mulai turun, rombongan mendapati diri mereka terpisah. Kabut dan gelap membuat pandangan terhalang, dan satu persatu pendaki mulai kehilangan kontak. Lukas sendiri terpisah dari rombongan dan terjebak di tengah kabut pekat. Ia merasakan tubuhnya kaku, napas berat, dan seolah-olah ada sosok yang mengelilingi, menunggu kesempatan untuk menyergap. Ia mencoba memanggil teman-temannya, tapi suaranya tenggelam di dalam kabut tebal yang membisu. Hanya gema yang menjawab, memanggil kembali namanya dalam nada mengerikan. Lukas terhuyung, kakinya hampir terperosok ke jurang kecil yang tersembunyi oleh kabut. Ia berteriak ketakutan, mencoba mencari pegangan. Saat itu, sebuah tangan dingin meraih pergelangan tangannya. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang meliuk-liuk seperti makhluk hidup, menyelimuti dan menjeratnya. Dalam kegelapan dan kabut pekat itu, Lukas sadar satu hal yang menakutkan. Ia sendirian, benar-benar sendirian, dan sesuatu di gunung ini tidak ingin ia selamat. Kabut malam yang tebal semakin mencekam ketika Lukas mencoba mencari jalan keluar dari jebakan kabut pekat yang membungkus Gunung Rinjani. Suara bisikan dan rintihan seolah mengikuti setiap langkahnya, menyesakkan dada dan mengguncang jiwa. Kaki Lukas gemetar, bukan hanya karena dingin,
tapi juga karena rasa takut yang tak terlukiskan. Hatinya berteriak agar ia segera menemukan rombongan, namun jalur di hadapannya samar dan berbahaya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ranting patah dan dedaunan tergeser dengan kasar di belakangnya. Ia berbalik dengan panik, tapi yang dilihat hanya kegelapan dan kabut yang bergerak seperti bayangan hidup. Kakinya terpeleset saat ia berusaha berlari menuju suara itu. Tubuhnya kehilangan keseimbangan di pinggir tebing curam yang tersembunyi di balik kabut. Jantungnya berdetak begitu cepat, nafas tersengal, dan tubuhnya jatuh bebas ke dalam jurang yang gelap. Suaranya terputus dalam jeritan yang tercekat oleh kegelapan. Di bawah, bebatuan tajam dan ranting patah menyambut tubuhnya dengan brutal. Luka dan patah tulang tak terhindarkan. Namun yang paling mengerikan adalah kesunyian yang membekap di dalam jurang itu, seolah kematian bukan hanya soal fisik, tapi juga keputusasaan yang menjerat. Teman-teman pendaki yang masih di atas mendengar teriakan Lukas dan segera berlari menuju sumber suara. Namun kabut pekat menghalangi pandangan mereka, membuat usaha penyelamatan semakin sulit. Suara jeritan Lukas bergema, tapi lambat laun memudar dan hilang dalam kabut yang tebal. Porter dan pendaki lain berusaha keras mencari titik jatuhnya dengan berteriak memanggil namanya. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah keheningan yang menusuk. Di dalam jurang, Lukas merasakan napasnya tersendat, tubuhnya gemetar kesakitan. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan dari rasa sakit fisik, kehadiran sosok gelap yang terus mengawasinya dari bayang-bayang kabut. Bayangan tanpa wajah itu berdiri diam, menatapnya dengan intens, seolah menunggu saat yang tepat untuk menyentuh jiwanya. Lukas menutup matanya, berdoa dalam hati agar ada keajaiban yang menyelamatkannya. Di atas, upaya evakuasi dimulai dengan penuh ketegangan. Helikopter disiagakan, dan tim SAR bersiap menurunkan tali penyelamat ke jurang yang curam. Namun, kabut dan badai tak kunjung reda, menyulitkan operasi penyelamatan. Detik-detik berlalu dengan lambat dan menegangkan. Semua berharap keajaiban terjadi, namun Gunung Rinjani tampak tak mau melepaskan korban berikutnya. Kabut tebal dan angin kencang menggulung Gunung Rinjani seperti tirai kelabu yang tak berujung. Di atas jurang yang curam, di mana Lukas tergeletak dengan luka-luka serius, harapan terasa menggantung tipis. Waktu berjalan lambat, sementara dingin dan kesunyian merayap menyelimuti. Tim SAR yang terdiri dari porter dan pendaki berpengalaman bergerak cepat, berusaha menembus kabut yang pekat demi mencapai posisi Lukas. Namun medan yang terjal, batu-batu licin, dan kabut yang terus menelan jalan, membuat langkah mereka berat dan penuh risiko. "Kita harus bertindak cepat," suara komandan tim SAR terdengar tegas tapi penuh kekhawatiran. "Setiap menit berharga, dia tidak bisa bertahan lama di sini." Dari kejauhan, suara helikopter mulai terdengar, bergemuruh memecah keheningan malam. Lampu sorotnya menembus kabut, berusaha mencari titik di mana Lukas berada. Suara rotor yang keras dan gemuruh mesin memberi sedikit harapan bagi semua yang terlibat. Helikopter penyelamat perlahan mendekat, pilot berusaha menjaga kestabilan meskipun angin kencang mengguncang kokpit. Di bawah, tim SAR menyiapkan tali dan peralatan evakuasi dengan cekatan, bekerja sama dalam kekacauan alam yang tak bersahabat. Lukas, yang terbaring dengan kesakitan, mendengar suara itu dan merasakan sesuatu yang memberinya semangat kecil. Matanya yang lelah menatap ke arah cahaya yang kian dekat. Namun, kabut tidak mau memudahkan. Angin tiba-tiba berputar liar, membuat helikopter bergetar keras dan hampir kehilangan keseimbangan. Lampu sorot bergoyang liar, membuat tim SAR dan pilot harus ekstra waspada. "Jangan sampai gagal sekarang," bisik salah satu porter sambil menatap Lukas dengan penuh harap. Dengan jeritan teriakan komando dan koordinasi yang rapih, tali evakuasi mulai diturunkan dari helikopter. Seorang anggota tim SAR dengan sigap meraih tali dan menuruni jurang, berusaha mendekati Lukas yang tergeletak lemah. Sementara itu, suara bisikan aneh masih samar terdengar di antara deru angin, seolah kabut itu bukan hanya fenomena alam, tapi entitas yang mencoba menggagalkan usaha penyelamatan.
Sesaat setelah anggota SAR meraih Lukas, tubuh Lukas yang lemah diangkat perlahan-lahan. Luka-lukanya terlihat parah, namun keberanian dan semangat untuk hidup terpancar di matanya yang penuh harap. Helikopter mulai naik, membawa Lukas menjauh dari jurang maut. Tapi badai yang menyelimuti Rinjani belum juga reda. Angin menghempas dan kabut menutup jalur penerbangan, membuat pilot harus bermanuver dengan sangat hati-hati. Di dalam helikopter, Lukas terpejam, berusaha mengumpulkan kekuatan. Wajahnya penuh luka, namun ada cahaya kecil harapan yang masih menyala. Di bawah, tim SAR yang tersisa berdoa dan berharap operasi evakuasi ini berhasil. Namun gunung itu masih menyimpan rahasia dan kekuatan yang tidak mudah dilawan. Malam itu, saat helikopter menjauh membawa nyawa Lukas, Gunung Rinjani tetap berdiri kokoh, dengan kabut pekat dan misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Helikopter penyelamat terbang meninggalkan Gunung Rinjani membawa Lukas Muller yang terluka parah. Cahaya lampu darurat menyinari tubuhnya yang lemah, tapi harapan masih ada. Di balik dinding kabin, Lukas terpejam, bergelut dengan rasa sakit dan kelelahan yang luar biasa. Setibanya di rumah sakit di kota Mataram, seluruh tim medis langsung bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Namun, luka-luka yang diderita Lukas cukup berat, patah tulang, cedera internal, dan hipotermia akibat terpapar cuaca ekstrim di gunung. Para dokter berjuang menyelamatkan nyawanya. Sementara keluarga Lukas di Swiss mendapatkan kabar genting yang membuat hati mereka hancur berkeping. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan dan doa yang tak kunjung reda. Namun, malam kelima setelah kecelakaan itu, kabar buruk itu datang menghantam dunia pendaki dan keluarga Lukas. Lukas Muller dinyatakan meninggal dunia karena komplikasi luka dan kondisi yang terlalu berat untuk bertahan. Kabar itu disampaikan secara resmi oleh pihak rumah sakit dengan rasa duka mendalam. Berita kematian Lukas segera menyebar ke seluruh komunitas pendaki internasional dan pecinta alam di berbagai negara. Di Swiss, keluarga dan sahabatnya berduka cita, tak percaya bahwa pria muda yang penuh semangat itu harus pergi begitu cepat dan tragis. Di media sosial, ribuan orang memberikan ucapan belasungkawa dan mengenang perjalanan Lukas yang penuh keberanian. Banyak yang menyoroti bagaimana Rinjani, gunung yang indah sekaligus menakutkan, telah menelan satu nyawa lagi. Namun, selain duka, muncul pula pertanyaan dan spekulasi yang membayangi. Bagaimana mungkin seorang pendaki berpengalaman seperti Lukas bisa mengalami kecelakaan fatal? Apakah benar kabut dan suara misterius yang dilaporkan Lukas hanya hayalan atau sesuatu yang lebih dari itu? Para pendaki lokal dan porter yang mendampingi Lukas juga berbagi kisah mereka. Beberapa menyebutkan bahwa keanehan dan bisikan di gunung memang nyata, dan bukan kali pertama terjadi kejadian serupa. Pihak pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani mulai meningkatkan peringatan dan pengawasan. Mereka mengimbau pendaki untuk lebih berhati-hati, menghormati aturan, dan tidak mengabaikan tanda-tanda alam serta mitos lokal yang selama ini dipercaya. Di sisi lain, komunitas pendaki mulai mengadakan diskusi dan peringatan, mengenang Lukas sebagai sosok pemberani yang jatuh karena ketidakpastian alam dan misteri gunung. Banyak yang tergerak untuk lebih menghargai kekuatan alam dan berhati-hati dalam setiap petualangan. Keluarga Lukas menggelar upacara peringatan di Swiss, mengenang sosoknya yang penuh semangat, sekaligus mengirim doa bagi arwahnya yang kini terbang bebas. Mereka juga berterima kasih kepada tim SAR dan semua pihak yang telah berjuang keras menyelamatkannya. Namun, bagi Lukas, perjalanan ini adalah akhir dari sebuah kisah yang lebih besar. Kisah tentang sebuah gunung yang tidak hanya menyimpan keindahan, tapi juga rahasia gelap yang belum terungkap. Dan di Gunung Rinjani, kabut tebal dan suara bisikan misterius masih terus terdengar, menunggu pendaki berikutnya yang berani menantang batas. Setelah kabar duka meninggalnya Lukas Muller menyebar, rasa penasaran dan ketakutan pun ikut menyelimuti komunitas pendaki, porter, dan warga lokal di sekitar Gunung Rinjani. Kematian Lukas yang tragis tidak hanya dianggap kecelakaan biasa. Ada bisikan-bisikan halus, cerita-cerita gelap yang mulai muncul ke permukaan, menambah ketegangan dan aura mistis di balik tragedi itu.
Porter yang mendampingi Lukas selama pendakian mulai membuka cerita mereka. Pak Wayan, yang paling lama tinggal dan bekerja di kawasan Rinjani, bercerita dengan suara bergetar. Gunung ini bukan hanya batu dan tanah. Ada roh-roh yang menjaga, yang kadang marah kalau kita tidak hormat atau terlalu sombong. Ia melanjutkan, beberapa pendaki pernah merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Suara-suara memanggil dari kabut, bayangan gelap yang muncul tiba-tiba, bahkan ada yang hilang tanpa jejak. Cerita Pak Wayan disambut anggukan dari beberapa porter lain. Mereka mengisahkan pengalaman mistis yang pernah dialami, mulai dari suara jeritan malam, sosok hitam tanpa wajah yang muncul dan menghilang, hingga bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu pendaki lokal, Agus, juga mengaku pernah melihat bayangan besar berdiri di pinggir jalur pendakian, tanpa ekspresi dan tanpa suara, yang kemudian menghilang seperti kabut yang disapu angin. Fenomena ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah kematian Lukas benar-benar karena kecelakaan dan kondisi alam, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang bermain? Di media sosial dan forum-forum pendaki, spekulasi tentang unsur mistis mulai merebak. Ada yang percaya bahwa kabut pekat di Rinjani adalah jubah yang menyembunyikan makhluk gaib penunggu gunung, yang siap menjerat siapa saja yang mengganggu kedamaian mereka. Beberapa ahli budaya lokal dan antropolog ikut angkat bicara, menjelaskan bahwa legenda Rinjani memang kaya akan kisah tentang makhluk halus dan roh penjaga yang sangat kuat, terutama di tempat-tempat yang terpencil dan sulit dijangkau. Mereka menjelaskan bahwa dalam tradisi Sasak, masyarakat sekitar, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat suci dan keramat. Mengabaikan aturan dan adat bisa memancing murka makhluk tak terlihat. Namun, tak sedikit juga yang skeptis dan menganggap cerita mistis itu sebagai penjelasan atas tragedi yang sebenarnya akibat kelalaian atau faktor alam. Di tengah kontroversi ini, keluarga Lukas meminta agar tragedi ini menjadi pengingat bagi semua pendaki untuk lebih berhati-hati, menghormati alam, dan memperhatikan peringatan lokal. Mereka juga menegaskan bahwa Lukas bukanlah orang yang percaya tahayul, tapi ia mengakui merasakan sesuatu yang aneh selama pendakian, suara-suara dan bayangan yang tak bisa dijelaskan. Kini, misteri kematian Lukas tetap menggantung, membingungkan banyak pihak dan menambah daftar cerita horor di Gunung Rinjani. Bagi sebagian orang, kabut tebal dan suara bisikan yang sering terdengar adalah tanda bahwa gunung itu masih hidup, dengan kekuatan gelap yang siap menguji siapapun yang berani menapaki jalurnya. Dan mungkin, Lukas hanyalah satu dari sekian banyak jiwa yang tak bisa lepas dari pelukan misteri Rinjani. Kisah tragis Lukas Muller di Gunung Rinjani bukan sekadar cerita tentang seorang pendaki yang mengalami kecelakaan fatal. Ia adalah cermin dari hubungan manusia dengan alam, dan bagaimana kita harus belajar menghormati kekuatan yang terkandung di dalamnya, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Sejak tragedi itu, komunitas pendaki lokal maupun internasional semakin sadar bahwa pendakian bukan hanya soal kemampuan fisik dan mental, tapi juga sikap hati yang tulus dan penuh hormat terhadap gunung dan tradisi yang mengelilinginya. Gunung Rinjani, dengan segala keindahan dan pesonanya, menyimpan misteri yang belum bisa sepenuhnya dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Kabut yang turun tiba-tiba, suara bisikan lembut, bayangan tanpa wajah yang muncul dan menghilang, adalah tanda-tanda bahwa alam memiliki sisi lain, sisi yang menuntut kita untuk tidak gegabah. Para porter dan warga Sasak yang selama ini menjaga dan melestarikan tradisi juga mengingatkan pentingnya sikap rendah hati saat menjelajah alam liar. Mereka meminta para pendaki untuk selalu mematuhi aturan, menjaga kebersihan, dan menghindari hal-hal yang bisa memicu kemarahan alam dan makhluk yang dianggap sebagai penjaga gunung. Dari tragedi Lukas, muncul pula pesan penting bagi dunia pendakian. Teknologi dan pengalaman tidak selalu cukup untuk menjamin keselamatan. Kesadaran budaya dan rasa hormat terhadap lingkungan adalah kunci untuk menjalani petualangan yang aman dan bermakna. Keluarga Lukas sendiri berharap agar kisah ini menjadi pelajaran bagi para pendaki muda dan siapapun yang mencintai alam. Bahwa setiap langkah di gunung adalah doa dan tanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk alam yang kita masuki. Mereka juga mengajak semua orang untuk mengingat Lukas bukan sebagai korban yang terperangkap di jurang maut,
tapi sebagai sosok pemberani yang menginspirasi untuk terus menjaga dan menghormati alam dengan sepenuh hati. Kini, Gunung Rinjani tetap berdiri megah, dengan kabutnya yang pekat dan suara-suara misterius yang terus bergema di antara pepohonan. Ia menunggu pendaki berikutnya yang berani dan bijaksana, yang mengerti bahwa di balik keindahan alam ada cerita dan kekuatan yang layak dihormati. Dan bagi siapa saja yang mendengar kisah Lukas, ingatlah bahwa alam bukan hanya tempat untuk dijelajahi, tapi juga guru yang mengajarkan kita arti keberanian, kehati-hatian, dan penghormatan. Sebuah perjalanan ke puncak bukan hanya soal menaklukkan gunung, tapi juga soal menaklukkan ego, rasa takut, dan belajar hidup selaras dengan dunia yang lebih besar dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Tak Kasat Mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.